Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri Denpasar. Nama saya Diputu Divaiswarani. Nama saya Dibadayani Safitri Devi. Mengenai judul penelitian kami, yaitu identifikasi keragaman morfologi dan keragaman sekuensi genetik capung jarum atau Zygoptera di areal persawahan Kota Denpasar. Kami telah mempersiapkan sebuah film yang akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Berikut filmnya. Capung jarum merupakan serangga yang masuk dalam ordo Odonata dengan subordo Zygoptera. Capung ini mudah dikenali dari bentuk tubuhnya yang ramping dan meruncing mirip jarum. Namun, kemampuan terbang capung jarum cenderung lemah dengan wilayah jelajah yang tidak luas. Zygoptera atau capung jarum merupakan capung dengan mata majemuk terpisah dan memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil. Capung jarum juga memiliki sayap depan dan belakang yang sama besar. Dan saat mereka sedang hinggap, sayap dari capung jarum itu akan dilipat ke belakang, di atas badan mereka. Zygoptera atau capung jarum memiliki peran dalam ekosistem sebagai bioindikator atau indikator pencemaran lingkungan dan agen pengendali hayati. Peran penting capung jarum dalam ekosistem ini memiliki interaksi timbal balik terhadap habitat setempat capung jarum. Tentunya, habitat atau tempat alami capung jarum hidup juga dapat mempengaruhi keragaman jenis capung jarum. Salah satu habitat capung jarum adalah persawahan dan aliran sungai. Adapun Kota Denpasar masih memiliki kawasan persawahan dan aliran sungai yang terbesar di 4 wilayah kecamatan, dengan ruang terbuka hijau yang hanya mencapai 16,23% dari total luas wilayahnya. Lahan sawah yang termasuk ke dalam RTHK di Kota Denpasar sebesar 1.198,25 hektar are, yang terbesar berada di Kecamatan Denpasar Timur, lalu Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Utara, dan yang terkecil berada di Denpasar Barat. Kondisi persawahan yang memiliki luas yang beragam juga memiliki habitat yang berbeda antar wilayah kecamatan. Keberagaman itu dipengaruhi kondisi lingkungan sekitar areal persawahan, sehingga diduga memiliki keberagaman jenis capung jarum. Keberagaman habitat itu menjadi alasan kami untuk melakukan identifikasi jenis capung jarum di Kota Denpasar. Kami berencana untuk melakukan 2 metode. Yang pertama adalah metode morfologi dan yang kedua adalah metode sequencing. Namun metode sequencing akan kami lakukan jika jenis capung jarum tersebut tidak dapat diidentifikasi di metode morfologi. Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan identifikasi morfologi yang kami lakukan, ditemukan 5 keragaman morfologis dan 3 keragaman jenis, sehingga kami tidak melanjutkan ke dalam identifikasi sequencing. Ketiga capung jarum tersebut tersebar di Denpasar Timur, Denpasar Utara, dan Denpasar Selatan. Di Kecamatan Denpasar Timur, kami menemukan 2 sampel capung jarum dengan spesies Ichneura senegalensis jantan dan 1 sampel lainnya dengan spesies Pseudagrian rubiceps jantan. Di Denpasar Timur ada keanekaragaman spesies. Hal ini disebabkan karena daerah persawahan di sekitar tempat menangkap capung dijadikan sebagai objek wisata alam, sehingga kondisi lingkungan dan perairan dapat digolongkan bersih dan terkelola dengan baik, sehingga ditemukan keanekaragaman spesies di daerah tersebut. Berdasarkan hasil observasi habitat, capung jarum di kawasan Denpasar Timur lebih dominan ditemukan pada lahan sawah yang berlumpur dengan sedikit air menggenang, dan juga dekat dengan aliran pengairan sawah yang menyerupai sungai kecil. Kedua spesies capung jarum yang diambil di sini ditemukan hinggap di ujung tanaman padi atau Oryza sativa. Di Kecamatan Denpasar Selatan ditemukan 3 sampel capung dengan spesies sama, yaitu Ichneura senegalensis, yang terdiri dari 2 jantan dan 1 betina. Ditemukan adanya keanekaragaman morfologi capung dengan spesies yang sama pada kawasan ini, namun tidak dengan keanekaragaman spesiesnya. Hal ini dapat disebabkan karena lingkungan sawah yang cenderung kering, walaupun di seberang sawah terdapat sungai. Sementara itu, di Sungai Denpasar Selatan juga mengalami pencemaran lingkungan dari limbah rumah tangga di sekitarnya. Area persawahan menjadi satu-satunya tempat bagi capung untuk mencari makan di area ini, karena di aliran sungai tidak terdapat tanaman. Capung jarum dapat hidup di area ini karena terdapat beberapa genangan air di areal persawahan.
Di Kecamatan Denpasar Utara, ditemukan 3 sampel capung jarum dengan spesies yang sama, yaitu Agrosnemis femina, yang terdiri dari 1 jantan dan 2 betina. Pada kawasan ini, sudah ditemui keanekaragaman morfologi. Namun, keanekaragaman spesies capung jarum di Denpasar Utara masih sedikit. Di Denpasar Utara, walaupun tempat pengambilan terletak di sebelah sungai, tetapi air sungai tersebut tercemar oleh limbah-limbah rumah tangga yang berasal dari perumahan di pinggir-pinggir sungai. Akibatnya, nimfa-nimfa capung di sekitaran aliran sungai akan terbunuh akibat limbah yang mencemarinya. Pencemaran juga langsung terdeteksi ketika tercium bau tak sedap dari sungai. Nimfa capung tidak akan hidup pada air yang tercemar atau di sungai yang tidak ada tumbuhannya. Jadi, secara tidak langsung, kehadiran capung dapat menandakan bahwa perairan sekitar sungai masih bersih. Namun, pada Denpasar Utara masih kita jumpai capung jarum karena di sekitar aliran sungai masih ada tumbuhan, di mana tempat para capung mencari makan. Selain itu juga genangan-genangan air pada areal persawahan dapat dikatakan cenderung bersih ketimbang aliran sungai. Dari 9 sampel capung jarum yang diambil, terdapat 5 keragaman morfologis dan 3 keragaman jenis dari capung jarum di Denpasar Timur, Denpasar Utara, dan Denpasar Selatan. Sementara itu, untuk keragaman sekuens genetik capung jarum di areal persawahan Kota Denpasar belum dapat dipastikan karena belum dilakukan uji sekuens genetik. Itulah tadi film yang mempresentasikan hasil penelitian kami. Kami tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.